itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngeten kalau tak terang normal ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngono kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksud. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat nopo? Umpama kowe dadi Nabi nopo? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroy Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang orang lali kamu. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kayak kata wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi nggak nyekseni kue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Karena sama tanggal pulau, cara melogika gimana? Begini, tak wari coro gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha ya. Lupas nunggu biar lupas nunggu. Wa alaiha ya. Wa alaiha nunggu biar. Kata wa alaiha nunggu kata biar nunggu. Wa alaiha. Wonten sing dia. Wong kata sing wiridan wa alihan. Nak sanad kula musalsal untuk nabi niku wabiha kan. Kebenaran guru kula macane wabiha tapi ada yang maca wa alihan. Begini caranya sampean mikir ya warai ya tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khata umastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena nopo? Darah padha wae ning dunia pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Buatin sampean tak latih ya, tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih, ya harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970, berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk. Kadang aku pengen mati ya wedi. Mau mati juga kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Wopo enten-tenan. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir kok. Nang nglilir terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya wopo jajal, teman tak takut. Misalnya sebenarnya kuburan itu, apa ngadepi muka nakit tukaran terus, itu keselen tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih, kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, wopo gampang ini jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip ora ro karepe, ngerti-ngerti urip, mati ora ro karepe. Pas mati sebenarnya petangin aja raro karep. Wis pokoke wa mata syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah menyebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan.
yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad. Kitab Zaidul Ma'ad itu kitab kesayangannya Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu pengagum kitab Zaidul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis, gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik, ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mana kira-kira orang sudah dalil kok oleh Ibnu Taimiyah berbuat dicap. Ada Ibnu Taimiyah wong di kitab-kitab kita, termasuk Syekh Muhammad Piyambak, nanya Ibnu Taimiyah kola Syekhul Islam, kola. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa iki dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no? Madzhab. Tapi sudah dibahas, habis dadi no? Wajo apa sih? Mas repot-repot. Tak warai ini. Sampean ben ngafat nolai gawe ku keren tenan iku keren. Nanti kan Ibnu Qayyim al-Jauziyah begini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatalar rasul. Itu terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari ruganya bidadari dulu kan, nak wingi gitu. Kira kita mulai, wayu kape kan, rano sing ngeriting, wayu kape terus gak tahu dulu wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Bidadari sifatnya maksuratun fil qiyam, jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kape. Wah, surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santet ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jika nak HP membuat ceblok neraka itu ceblok itu ngenteni 70. Betapa dalamnya ngentekno bigo biru ya. Wah itu kontraktor mana saja tidak sanggup disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak. Ya. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kena tahlilan turu itu. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah itu. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saya ini kalimat itu tersangka. Mau perkara nopo? Beda. Jika cuma melok-melok, gue debat ya orang iso makili aku sebarno. Kok gue terus nol dalam koran. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Dia manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan dia latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat dua terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono payah, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulat macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusnya, pokoknya dites.
Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liab luakum, diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan. Nah itu disebut kalimat haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, pemandu tok ora ono musuhe kan nggak seru, dibikinlah setan. Jadi sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati mana rumangsamu setan sofo. Baik setan minal jinnati Barnas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, ngomongnya setan ku wah lu gak sing piye. Lha kowe iku sapa? Nanti gue maksiat terus mergo akrab klop roh mbek setan klop mulai terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alaiha nahya wa alaiha nahya. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal dolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso orang tidur. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah. Ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya munduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah. Tapi soal kowe ora seneng sing tahlil, ketiga profesi lah itu wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang ora seneng, kadang takon untuk piro. Bareng sangoni sithik, wah sumput transportasi ini. Lah wong ngono kok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru, gue sih gawa siar. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepokno barang-barang ra penting jadi penting iso. Nah cara guruku teng larang, yang apa melepok nganggo panggung barang. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu gak boleh gedeng kalimatnya. Ini kalimatnya kalimat. Ini penting kalau utarakan, sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat, namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, Hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi mengenggal temannya. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kiai saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Wah Nabi menyoal.
sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Mungkin kafir 80 tahun udah di mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat. Ning kira apa? Patok. Gue nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah itu, tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwaja. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin darul pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat ini luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berbon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong bodoh-bodoh kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulanya tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kulon ngerasa utang tenan be kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab langsung. Kitabnya kecil, tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim. Kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam. Karangannya itu standar. Ini dikarang India. Di Tonggo Blodor, di masjid nyanyi, pada dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, teman saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu saja. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi. Apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Kalau dia nyontok nombor tahun yang Indonesia, nyontok nombor kayak kelungsu lah. Anak apa? Biji asem nak ngene terus kelungsu. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu. Kelungsu ini, biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin.
Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrohnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa itu ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah, ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Lalu disebut wakanal insanu zaluman jahula, wis goblok aja. Menurut saya nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajian. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Mungkin jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lan aja geman nggih wong ra ndek apalan Quran aja geman nggih masih kulhullah sampean kudu apal kok paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing ana Quran pun anjenengan ndel kula pokoke paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing beto Quran niku kalam wah niku qadim barang qadim ra iso disiksa mbek malaikat sing hadis malaikat iku makhluk mungkar nakir ku makhluk gak iso dene nyiksa barang qadim ben kualat mergo Quran niku kodi, mulane kula setuju, mulane wis kulhullah, tapi masalahnya nak kulhu gak berkeringat loh masalah. Jadi kan masalahnya kan gak tantangan, jadi apa ya cukup menurut, muga-muga napa cukup. Tapi nak sing jelas ana riwayat sahihah pancen tabarok. Nggih sing wonten riwayat-riwayat itu tabarok. Terus zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan sing ada sahabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat Tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih mergo pas sampai disiksa mungkar nakir karena dia orang nakal itu. Surat Tabarok datang. Mulane darani surat Waqiah guys, sebagian nama besar barang napa? Al-Waqiah sing jaga siksa. Al-Munjiyah sing nyelametno saking napa? Siksa. Walhasil mungkar nakir itu pas wadi nyiksa surat Tabarok itu keluar. Ya mungkar nakir, kamu mau apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina mukhihi wa admihi wa asbi. Satu tubuhnya dia itu ada saya masalahnya. Ya tapi masalahnya prosedur aku kan nyiksa dekne mergo nakal, tapi masalahnya aku ning jero ne. Lah nek kowe wani, aku iki kalamu oke nak wani, aku ya ora wani nyiksa kowe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalahnya aku ning jero. Ya disebut mukhajah bantah-bantahan. Lho ini tenan sampeyan waca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lah. Walhasil akhirnya bantah-bantahan terus gak putus. Ya sing akhirnya lapor ning pangeran. Lapor malah muka nakit sing tersangka. Gusti niki lho tiyang kurang ajar, makhluk niki lho kurang ajar. Wong kula teng atine tiyang niku kok badhe nyiksa. Ya mung karane takoki pangeran, oke kok nyiksa karep piye? Mergi tiyang nakal, tapi iku kalamku. Akhirnya surat Tabarok, ya Allah, nak pancen mungkar nakit tetap nyiksa tiyang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamika, saya aduk hapus sangka Quran. Wah, ora iso, kowe kalam wah qadim. Mungkar nakir sing diamuk pangeran. Wah, itu menggembirakan betul.
Iku tabarok aku 114 sih. 114 napa? Surat. Lah riwayat kulhu ayo do digoleki niku. Soalnya kan lebih familiar, lebih. Tapi sejauh ini yang tentang itu surat napa? Tabarok. Sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari-nyari yang apa? Kulhu untuk solusi bersama. Tapi mau riwayat digawe-gawe kan. Tapi kalau di Jawa Timur sudah mulai kulhu populer. Istilahnya al-ataqah as-somadiyah nanti wonten sing Jawa Timur gitu. Nek ana wong mati kan diwaca napa? Kulhu ping pira? 4.000 pinten? Apa 10.000? 100.000. 100.000 tapi sing teko iku kok dicekeli uncal. Lah nek sing ra anake ra keluargane ra santrine tapi kan gak dijiwai to, Geng. Coba buak napa? Wong kula nate nekani ngoten niku sing guri-guri. Lah kok sak gegem kesuwen Gus rasa anak kadang. Wah, kurang ajar ya. Nah masalah ngoten kula setuju madzhabe Bapak. Bapak kula niku zaman abahe kabudut namine Bandur Sam bapake kabudut. Niku wasiat kan macakno kulhu ping 4.000. Niku diwaca piyambak mbek kula. Mbek kula, nggih namung kula kalian Bapak. Alasane nek diwaca wong liya iku hak terus ngurakute akeh-akeh terus nang bar. Mate jupuke sak gegem-gegem terus. Ya jenenge ora dijiwai to. Diwaca piyambak kalian Bapak. Nah cara kula ngoten nggih, soal ngaji wong akeh ya wong akeh, tapi anak iku kudu maca dhewe. Aku yakin jenenge ora sanak ra kadang tetep wong tae padha berkate padha wis tetep gayane 100.000. Sampeyan yakin 100.000? Nggih nak cara kula nggih ngeten mawon sing jelas ana hadise tabarok iki kan isih ana umur beberapa saat lah mesti isih ana. Misale sedina sak ayat tabarok pinten? 30 nggih. Nggih, 30. Mergo hadise jen sorry. Salah sunah ayatan fil Quran. Jadi Nabi memang menyebut sampai 30 apa? Ayat. Kula seneng debatin. Jadi malaikat pas digoswan pangeran dekne malah sing tersangka. Gusti ini lho kurang ajar, wong kula teng jero dapat dituduhi. Wah meriang malaikate. Terus dadi malaikat yo kena digertak. Iku sing mau tabarok tok. Bayangno misale sing ngapal 30 juz. Jadi jurus tabarok wis ber, men sing lah kula cek golek riwayat kulhu sebenarnya kula hingga detik. Ya tapi nek kapan-kapan ketemu tetep tak ulangno teng mriki. Buka-buka ketemu wae, buka-buka ketemu. Tapi kula nate maca hadis Mas kula nggih mun ribuan. Dereng kepanggih. Ya kalau alata kawak somadia itu ada, tapi kayak ini wow diwaca pinten lho? 100.000. Nak sing teko tiyang misale nak tiyang ra tokoh sing teko piro bene? 50 to no, kudangan nak mboten tokoh. 100. Nak 100.000 berarti sitoke maca pinten? 1.000 rasa anak ra kadang wah enggak meyakinkan. Urung nak maca mbek gremeng. Wah tambah ramanti. Nggih apike iku anak kandung nggih. Nak tengene hadis-hadis nyolati mayit itu sing apik nak padha-padha mungkin anak kandung. Mergo dongane luwih napa? Tenanan. Tapi nak teng mriki kan karena adatnya sopan sama kiai kan kiainya. Tiajane asal anake saged ngaji sithik-sithik ngoten cara kula nggih anake minimal pernah. Riyen pas bapak kapundhut itu mas saya nggih rawuh danten tapi di antaranya itu ada yang saya imami sendiri. Kula ngimami. Memang aturannya kalau kesunatan nyolati no, mayit, kalau anaknya bisa kan imame itu anak. Mergo asfaqulahu luwe welas. Nggih dong masih ora cocok lahu omahe doyan warisane napa? Doyan tetep niku lah tetep. Lah ya nak cara kula setuju bapak itu pas Mbah kapundhut iku wasiat kulhu ping 4.000 diwaos piyambak kalian. Meskipun di acara ngaji bareng ya ada yang baca banyak, tapi beliau baca sendiri alasannya. Lah yo hak umur anake ora yo paling macane yo basa-basi sak kadare. Yo mau vote par. Mesti sak gegem. Sita ora kok sak gegem. Paham nggih kula percaya dadi nek sampean wedi siksa akhirat niku paling gampang ya hafal Quran. Ora iso ya tabarok. Nah kalau ora iso itu sedang dicarikan sing napa bulu sedang dicari-cari napa sedang napa
dicari-cari. Mereka wow, kalau percaya betul lah, kenapa hadis Kanjeng Nabi tentang Quran kan nggak mungkin kalam Allah. Inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Jadi Allah ora bakal nyiksa ati sing ana Qur'ane. Ya karena nanti karena sampean tangklet, nek ana ngapal Quran Gus tapi berdua penggaweane nakal. Niku ndelalah pas sampai mati niku lali. Pas dekne ngandalo Qur'ane lali. Mulane rugi-rugine umatku wong sing hafal Quran sak ayat atau rong ayat atau hafal kabeh terus lali. Karena ini menjadi masalah kan. Pas sampai di gua andalan hilang. Jadi kalau gue di luar negeri dalam gua paspor, pas dicek hilang. Lah mulane sing hafal Quran sing silang-ilang saiki ku warning peringatan iku. Woi ora iso mbok andalan. Mulane apale kudu nganti mati. Mulane termasuk dosa gede ngapal Quran lali. Maksudnya ora sekedar dosa gede kerugian besar kan. Nanti kan gak iso mbok gawe senjata. Mulane kula niki tahadus pinemat. Kula nate khataman Quran fi salat. Nggih sak urip-urip kula nggih pisan. Itu sekitar 6 bulan. Jadi satu hari itu 2 lembar setengah. Istiqomah. Karena kalau maca kaya Ramadan kan kebanteran to nggih. Nak Ramadan kan nak khataman kan satu hari 1 juz sih. Berarti 20 rakaat itu setengah rai. Nggih. Sinten? Serai. Tapi macane kan mesti kan awur-awuran nih. Senang bar nang wis. Wis mulai macane kan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil qum laila qalilan sawwin kusminu qalilan usita ali waratil qur'ana tartila inna sanuki alika qaulan sakila inna nasyata laili asatu wa tawa aqamu gila malaikatilah kan bingung. Macane waratil qur'ana tartila tapi kok digebut. Nah kula mboten nate jajal niku pertengahan mulut mboten salah niku. Nggih lonton macane, nggih lonton tenan. Misale maca bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Mandek. Nek ora paham anane nggih kula mandek. Itu sekitar 6 bulan. Saya masih ingat betul sarung yang saya pakai baju iku lho kok ndek bojoku. Dek nak aku mati, nak kepeksa mati ning omah terus kowe eling. Sarung iki pendem. Tak go neror mukan nanggrawi ngomongku ya guyon. Kok iso piye Gus? Ke sarung iki tau tak go khataman Quran fi salat. Tapi ketoke yo wis wedi tanpa sarung iki wis wedi perkara ada yo wis. Ini bukan keangkuhan, yaitu tadi karena mungkar nangkir itu makhluk, Quran iku qadim. Barang qadim ra iso tersentuh barang makhluk. Mulane Kanjeng Nabi PD, Allah gak mungkin nyiksa ati sing ana Quran, maksudnya Quran itu barang qadim. Tapi masalahnya nak bakat disiksa delalah itu apa mati lali. Padahal sebenarnya dites pengeran jan kon deres. Kena apal waca. Meriang kan? Lah umpama ono hadis kulhu kemungkinan lali kan kecil. Nah ini sedang dicari. Wah, ana surat Ali Imran wis meriang gitu, sudah tengah-tengah. Momen apa meneh Anisa sing guri-guri misalnya lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun terus mandek mungkin yen Gusti golek musaf ra ono ning kono kene ra ono dadi dites mulane ngendikane ulama kena kepengin sampai sowan pangeran Quran gak lali zaman ning donya tau semaan ning ngarepe pangeran iku ngatamno Quran fis salat memang fatwanya semua ulama akhirnya Imam Syafi'i tiap satu